Oke, kita langsung aja bahas salah satu ancaman digital terbesar yang lagi marak banget di Indonesia sekarang. Dalam beberapa menit ke depan, kita nggak cuma bakal bedah masalahnya, tapi juga ngebekalin kamu dengan cara-cara ampuh buat ngelindungin diri. Coba deh bayangin sejenak, semua isi rekening kamu, hasil kerja keras, lenyap gitu aja cuma dalam hitungan detik. Ini bukan lagi cerita horor buat nakut-nakutin, tapi ini realita pahit yang bisa nimpa siapa aja, kapan aja. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa mungkin ini terjadi, tapi gimana caranya ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara kita ngebangun benteng pertahanan. Nah, ini janji kita di sini. Kita bakal bedah tuntas skema-skema penipuan paling baru yang mainnya cepet-cepetan sampai jerat adiksi yang ngerusak pelan-pelan tapi pasti. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari ancaman yang serangannya paling cepat dan dampaknya paling instan. Ini adalah penipuan yang emang sengaja dirancang buat nguras rekening kamu dalam sekejap mata. Dan senjata utama mereka, tahu nggak apa? Kelengahan kita sendiri. Teknik pertama ini, wah, pinter banget manfaatin kebiasaan kita sehari-hari. Kamu mungkin lagi nunggu paket atau dapat kabar teman mau nikah, tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk. Kelihatannya meyakinkan banget loh. Ada notifikasi resi pengiriman, lengkap sama logo kurirnya, atau mungkin undangan digital yang desainnya cantik. Tujuannya cuma satu, bikin kamu ngeklik dan install file yang mereka kirim itu. Nah, begitu file APK itu keinstal, itu sama aja kayak kamu ngasih kunci rumah digitalmu ke maling. Serius, tanpa kamu sadari, di belakang layar, sebuah malware mulai beraksi. Namanya itu sniffing. Gampangnya, bayangin aja ada mata-mata digital di dalam HP kamu, tugasnya ngendus dan ngebaca semua data sensitif, terutama SMS yang isinya kode OTP dari bank. Begitu mereka dapat OTP itu, ya udah selesai. Mereka punya kendali penuh atas m-banking kamu. Segampang itu. Kalau modus kedua ini, nyerangnya langsung ke psikologi kita. Tiba-tiba telepon bunyi, suara di seberang sana kedengaran profesional banget, ngakunya dari bank. Mereka nggak basa-basi, langsung bikin situasi darurat. Selamat siang, kami lihat ada transaksi mencurigakan 5 juta di kartu Anda. Untuk blokir, tolong sebutkan kode verifikasi yang barusan kami kirim. Nah, di saat panik kayak gitu, logika kita sering kali mati. Dan justru momen itulah yang mereka tunggu-tunggu. Karena itu, ini satu-satunya aturan yang harus banget kamu tanam di kepala. Nggak ada satupun, saya ulangi, nggak ada satupun institusi resmi, mau itu bank, e-wallet, operator seluler, siapapun, yang bakal nanya data super rahasia kayak PIN, password, atau OTP. Kalau ada yang minta, itu udah 100% penipuan. Gak usah debat, gak usah ragu, tugas kamu cuma satu, langsung tutup teleponnya. Oke, kalau dua penipuan tadi itu ibaratnya dirampok dadakan, ancaman berikutnya ini kayak racun yang bekerjanya pelan-pelan. Dia nggak cuma ngabisin duit, tapi juga ngerusak kesehatan mental, hubungan keluarga, bahkan masa depan kamu. Yap, kita ngomongin soal judi online. Coba deh lihat angka di layar ini. 104,4 triliun rupiah. Angkanya segede ini sampai susah ngebayanginnya. Ini bukan nilai perusahaan raksasa loh, tapi jumlah duit yang muter di ekosistem judi online Indonesia cuma dalam setahun. Ini nunjukin betapa gila dan mengakarnya masalah ini. Dan jebakan ini nggak ngumpet di pojokan internet yang gelap. Justru promosinya muncul di tempat kita semua nongkrong tiap hari. Instagram, Facebook, YouTube. Mereka nyamar jadi konten hiburan, disponsorin influencer, bikin aktivitas ilegal ini kelihatan normal, keren, dan gampang banget diakses. Kerugian yang sebenarnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar triliunan tadi. Di balik setiap rupiah yang hilang, ada dampak kehancuran yang nyata. Judi online itu sengaja dirancang biar bikin ketagihan. Dia ngasih kemenangan kecil di awal buat mancing kamu balik lagi dan lagi. Pelan-pelan, ini micu stres kronis, depresi, sampai ngehancurin pondasi keluarga, ninggalin utang dan konflik yang gak ada habisnya. Ini krisis kesehatan mental dan sosial yang tersembunyi. Pasti banyak yang nanya kan, kalau ini jelas-jelas ilegal dan merusak, kenapa kayaknya susah banget diberantas? Nah, jawabannya emang kompleks.
Ini pertarungan yang berat sebelah. Jadi gini, memberantas judi online itu ibarat main petak umpat lintas negara yang canggih banget. Teknologi mereka tuh selalu selangkah di depan. Satu situs diblokir, 10 situs baru muncul. Server fisik mereka ada di negara-negara kayak Kamboja atau Filipina, di luar jangkauan hukum kita. Terus aliran dananya juga licin banget, lewat macam-macam cara biar nggak kelacak. Ini benar-benar perang asimetris di dunia digital. Setelah dengerin semua ini, mungkin rasanya jadi agak ngeri ya. Tapi tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling memperdayakan. Apa yang bisa kita lakuin? Yuk, kita siapin toolkit pertahanan digital kita dengan 5 jurus yang konkret dan gampang banget diingat. Jurus pertama yang paling fundamental, jadilah satpam buat HP kamu sendiri. Kalau ada aplikasi atau file yang nggak datang dari toko aplikasi resmi kayak Play Store atau App Store, anggap aja itu bahaya. Prinsipnya simple, nggak ada instalasi dari WhatsApp, email, atau SMS. Titik. Jurus kedua adalah tutup dan verifikasi. Jangan pernah bikin keputusan pas lagi dipekan atau dipaksa. Kalau dapat telepon panik dari bank, langsung tutup. Tarik nafas, cari sendiri nomor call center resmi dari website mereka, baru telepon balik buat konfirmasi. Kamu yang pegang kendali, bukan mereka. Jurus ketiga, bangun benteng berlapis. Jangan pernah pakai satu password buat semua akun. Dan yang paling krusial, aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini tuh ibarat kamu nambahin gembok kedua di pintu digital kamu. Jadi sekalipun password kamu bocor, akun kamu tetap aman. Jurus keempat, yuk jadi detektif buat keuangan kita sendiri. Gak usah nunggu ada masalah. Coba deh jadiin kebiasaan, mungkin tiap akhir pekan, buat ngecek riwayat transaksi di m-banking atau dompet digital. Makin cepat kamu nemuin yang aneh, makin gampang atasinya. Dan jurus terakhir, perlakukan data pribadi kamu kayak barang paling berharga. Sebelum kamu ngasih foto KTP atau info sensitif lainnya, selalu tanya ke diri sendiri, orang ini beneran bisa dipercaya nggak ya? Dan kenapa mereka butuh data ini? Jangan gampang ngasih data kamu. Oke, kita udah bedah anatomi jebakan digital dari modusnya sampai cara ngelawannya. Sekarang, ayo kita tarik semuanya jadi satu ide pamungkas. Pada akhirnya, teknologi keamanan secanggih apapun nggak akan ada artinya tanpa kewaspadaan dari kita. Pengetahuan yang kita bahas hari ini, itu perisai kamu. Kehati-hatian dalam setiap klik dan setiap telepon yang kamu angkat, itu pedang kamu. Pemerintah dan bank emang berusaha ngelindungin, tapi benteng pertahanan terakhir dan yang paling nentuin ya diri kita sendiri. Keamanan digital itu usaha bareng-bareng. Jadi, tolong banget, bagikan wawasan ini ke orang-orang yang kamu sayang. Dan, kalau kamu punya pengalaman, entah itu nyaris ketipu, atau bahkan pernah jadi korban, cerita kamu di kolom komentar itu bisa jadi pelajaran yang super berharga buat kita semua. Yuk, kita saling jaga. Terima kasih sudah menyimak.